Shalom Bapak Ibu sekalian dan anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 hari ini kita akan kembali melakukan renungan harian pada Pekan Keluarga menyongsong HUT Gereja Kristen Pasundan yang ke-88 tahun, dan kita pun menyongsong HUT ke-39 tahun Gereja Kristen Pasundan Jemaat Jati Asih. Seperti informasi pada di bagian awal, kiranya Bapak Ibu sekalian sudah mempersiapkan melalui doa pembukaan dan membaca Alkitab dari Mazmur pasal 98. Dan di hari Kamis tanggal 10 November 2022 kita memiliki tema yakni Sang Penyelamat. Dan bacaan Alkitab tadi dari Mazmur pasal 98. Dan khususnya di tanggal 10 November Bapak Ibu Saudara sekalian tentu mengetahui di Indonesia sedang merayakan Hari Pahlawan, di mana pada catatan sejarah terjadi peperangan khususnya di Surabaya antara Indonesia melawan pasukan dari Inggris. Saat itu pasukan Inggris masuk untuk kemudian membebaskan prajurit mereka yang ditangkap oleh tentara Jepang. Dan pada tanggal 9 November 1945 tentara Inggris kemudian memberikan ultimatum di Surabaya untuk semua orang Indonesia di Surabaya menyerahkan senjata dan menyerahkan diri tentunya. Dan kemudian diberikan tempo dari tanggal 9 November sampai tanggal 10 November tahun 1945 untuk menyerah. Tetapi saat itu melalui para pahlawan, melalui semangat yang sudah dimerdekakan, mereka tetap berjuang. Mereka adalah penyelamat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, dan pada tanggal 9 November sampai 10 November 1945 terjadi ketegangan kembali antara rakyat Indonesia dengan tentara Inggris. Bapak sekalian, saat itu sekitar 6.000 sampai 16.000 orang Indonesia gugur pada saat itu, dan kemudian menjadi momen untuk dikenang oleh bangsa Indonesia, segenap bangsa Indonesia, untuk merayakan dan mengingat pada tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan, di mana para pahlawan menyelamatkan, para pahlawan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari bangsa asing. Dan kita juga pada saat ini tanggal 10 November 2022 pada Pekan Keluarga memiliki tema Sang Penyelamat. Mazmur pasal 98 menjadi dasar Alkitab. Dan saya akan membacakan bagi kita dalam Mazmur pasal 98 ayat kedua. Demikian firman Tuhan. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Mazmur pasal 98 ayat kedua. Allah telah menyatakan, Allah telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Bapak Ibu sekalian, kata keselamatan dalam Mazmur pasal 98 ayat kedua dalam bahasa Ibraninya yakni Yesu atau ini berbicara His salvation dalam New International Version-nya. Allah telah memperkenalkan dan Allah sudah menyelamatkan. Khususnya kata Yesu atau ini juga oleh pemazmur itu seperti mengingat di dalam Mazmur pasal 9
ayat ke-10, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Allah Pelindung Orang-orang Saleh. Demikian firman Tuhan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Mazmur pasal 9 ayat ke-10. Ini menjadi ayat yang dirujuk atau ingin kita baca jika kita membaca dari Mazmur pasal 98 ayat kedua, atau ada kata keselamatan dalam bahasa Ibraninya tadi Yesu, atau ini ingin menjelaskan yang tertulis di dalam Mazmur pasal 9 ayat ke-10. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Kita kembali diingatkan, orang yang mengenal nama Tuhan Allah yang Maha Baik, percaya kepadanya, tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Dan kemudian setiap orang yang mencari Allah itu selalu ditemani, selalu disertai. Jadi kalau kita melihat dalam Mazmur pasal 98 ayat kedua dengan tema kita juga berbicara Sang Penyelamat, karena kita sudah memiliki dan diperkenalkan oleh Allah itu sendiri bahwa Ialah penyelamat, bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ini menjadi pengingat kita dalam renungan harian pada Pekan Keluarga, hari Kamis tanggal 10 November 2022. Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Allah adalah Sang Penyelamat, dan Ia telah menebus dosa kita melalui perantara Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diajak sebagai pribadi atau umat Allah, kita yang diselamatkan dan memiliki kehidupan terbebas dari dosa, perjuangkanlah kemerdekaan kita dari dosa itu, dan kemudian nyatakanlah kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, yang memerdekakan kita kepada setiap orang dan seluruh ciptaan Allah lainnya. Jadi pahlawan bagi diri sendiri dan bagi semua ciptaan Allah. Karena kita mengimani kita tidak pernah ditinggalkan oleh Allah, kita tidak pernah dilupakan oleh Allah. Di dalam bahasa Ibraninya Yesus, atau dalam Mazmur pasal 98 ayat kedua ada Allah yang menyelamatkan. Allah yang menyelamatkan itu tidak pernah meninggalkan kita. Allah adalah Sang Penyelamat kita. Kiranya Bapak sekalian mengimani di tengah-tengah berbagai dinamika dan pergumulan kehidupan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan memampukan dan memberkati kita untuk selalu menjadi berkat bagi sesama, dan utamanya mengingat bahwa Allah adalah Sang Penyelamat yang sudah memberikan hidupnya ganti diri kita yang telah berdosa di kayu salib. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak sekalian kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur di hari Kamis tanggal 10 November 2022 kami telah merenungkan firman Tuhan dengan judul Sang Penyelamat, yang kami bersama-sama membaca dari Mazmur pasal 98. Dan secara khusus Mazmur pasal 98 ayat kedua, bahwa Allah telah menyelamatkan, bahwa Allah sudah
menjadi berkat dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami tidak pernah dilupakan oleh Allah, dan kami juga dipanggil oleh Allah untuk terus mencari, terus berharap kepada Allah. Dan karena Allah adalah Sang Penyelamat kehidupan kami yang memberikan iman, pengharapan, dan kemenangan. Kami juga pribadi di tanggal 10 November 2022 ini mengingat bagaimana jasa para pahlawan yang tetap memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mereka sudah berjuang, dan kami saat ini selaku bangsa Indonesia dan selaku ciptaan Tuhan dan selaku umat yang percaya kepada Allah juga mau terus berjuang, karena Allah sudah menyelamatkan kami. Berkati kami ya Allah. Kiranya Tuhan juga memberkati kami, baik kami dalam pekerjaan, baik kami dalam pendidikan dan dalam kehidupan keluarga dan dalam kehidupan berjemaat. Kami mengucap syukur menyongsong HUT ke-88 Gereja Kristen Pasundan dan menyongsong HUT ke-39 dari GKP Jemaat Jati Asih. Berkati kami bersama dengan majelis jemaat, pengawas perbenaran jemaat, bersama juga dengan komisi pembantu setempat, guru TK, unit TK, komisi kategorial, non-kategorial. Kami juga berdoa untuk Panitia Natal 2022, tim legalitas dan aset dan pribadi lepas pribadi dalamnya ya Allah. Kami sebagai jemaat dan kami sebagai simpatisan, kami mau tetap percaya bahwa Allah adalah Sang Penyelamat kehidupan kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Ini kami Allah pribadi lepas pribadi ke dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kami juga yang sedang sakit ataupun dalam proses pemulihan, jamah selalu, lindungi kami selalu, dan tetap kami mau diberkati untuk tetap memiliki iman pengharapan kepada Allah. Ke dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Haleluya. Amin. Demikian Bapak sekalian, pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 dalam renungan harian pekan keluarga, kita tidak dilupakan oleh Allah, kita tidak ditinggalkan oleh Allah. Maka dari itu tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan kita dari dosa, seperti para pahlawan Indonesia yang tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Khususnya juga di hari ini 10 November kita memperingati Hari Pahlawan. Kita pun juga tetap dipanggil untuk berjuang bagi diri sendiri dan bagi orang lain dengan menjadi berkat, karena kita sudah diberkati oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Tuhan memampukan dan memberkati untuk kita menjadi berkat, untuk kita menjadi damai sejahtera dari Allah bagi sesama. Amin.